Loh, mana nih? Oke. Suaranya Yang agak keras. pertama, yang pertama harus dipahami dulu definisi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau dipahami definisi Tuhan, artinya adalah Allah Sang Pencipta atau namanya Allah Sang Pencipta, maka itu sebuah definisi yang tidak bersambung dengan ajaran Alkitab sejak semula. Karena definisi Tuhan di dalam kekristenan itu sepadan dengan kata Lord, sepadan dengan kata Tuhan, sepadan dengan kata Robbi, sepadan dengan kata Gusti. Jadi pemahaman Islam tentang arti kata Tuhan dengan pemahaman Kristen, ini dua hal yang sangat bertentangan atau bertolak belakang. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang Kristen dapat memberikan dasar-dasarnya bahwa Yesus Mesias. Yang pertama, bahwa Mesias itu adalah sosok manusia ilahi. Dan itu terbukti pada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah manusia ilahi. Karena dia bukan benih biologis manusia secara 100%, tetapi dia adalah inkarnasi firman Allah yang ada di dalam rahim Maria. Dan itu terkonfirmasi bahwa Maria perawan. Dan hal itu kegenapan dari Kejadian 3:15. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan wanita. Bukan keturunan laki-laki, tapi keturunan wanita. Kenapa harus keturunan wanita? Dan itu dipertegas lagi di dalam Yesaya. Bahwa Mesias itu adalah anak perawan. Dan Yesuslah satu-satunya yang lahir sebagai anak perawan. Itu yang harus dipahami. Bukti bahwa Yesus adalah sang firman Allah yang menjadi manusia terkonfirmasi dengan pernyataan Yesus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Satu-satunya manusia yang datang dan keluar dari Allah hanya Yesus. Tidak dikatakan di situ diciptakan Allah, tidak. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan Yesus mengatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh manusia yang manusia perawan dan bukan benih biologis manusia hasil seksual itu hanyalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menegaskan itu dengan kehidupannya yang dia nyatakan dengan segala keperkasaan Allah yang dinyatakan. Jadi kalau dikatakan Yesus utusan Allah, yes, Yesus utusan Allah. Kalau dikatakan Yesus hamba Allah, yes, karena Yesus memang hamba Allah. Bahkan dialah satu-satunya yang menjadi hamba kepada Allah yang taat sempurna. Satu-satunya yang sempurna dalam ketaatan kepada Allah hanya Yesus. Karena dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan dia menjadi Taurat yang hidup. Bahkan dialah Taurat yang menghidupkan. Karena kalau hukum Taurat di PL itu Taurat yang bisa menyatakan hukuman. Tapi Yesus adalah Taurat yang hidup, yang membebaskan manusia dari kutuk, dari dosa, dari maut, dari iblis. Itu. Jadi orang-orang Muslim, kalau kalian mau ibaratnya harus percaya Yesus itulah Allah Sang Pencipta, Anda salah. Orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta, tidak. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus adalah inkarnasi firman Allah Bapa Sang Pencipta yang datang dan keluar dari dalam diri Allah Sang Pencipta untuk menyatakan karya Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan janji Allah, dan menjadi sumber pusat pengharapan hidup kekal bagi manusia sepanjang masa. Itu harus dicatat. Jangan pusing, teman-teman Muslim. Jangan pusing. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta yang menjadi manusia, tidak ada. Tapi yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus adalah firman Allah Bapa Sang Pencipta yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia hadir
sebagai manusia, supaya di dalam kemanusiaan Yesus itu kita melihat, kita merasakan, kita mengerti siapa Allah Bapa dan apa janji Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus Kristus disembah orang Kristen bukan sebagai Allah Bapa. Orang Kristen menyembah Yesus itu sebagai Mesias yang ilahi, sebagai satu-satunya raja segala raja, dan sebagai satu-satunya hakim yang adil di akhir zaman. Itu yang harus dicatat, itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih, itulah Yesus Kristus ya. Siap. Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf dari Katolik ya. Lanjut Pak Yusuf. Jangan panjang-panjang Pak Yusuf ya, maksimal 5 menit. Ya. Ini kebetulan juga sudah hadir saudara saya Bang Jack, Bang Erben. Jadi saya lihat juga di sini Bang Naswa dengan Bang Suma, jadi 2 dengan 2 bisa seimbang. Oleh karena itu setelah ini saya turun, tetapi hanya sedikit saja memberi gambaran kepada Bang Suma bahwa saya dari tadi belum bicara dari sudut pandang iman saya, tidak. Saya baru mengcounter secara logis pernyataan Anda, apalagi ketika Anda mengatakan kita beranjak dari akal. Saya dari tadi baru bicara logis untuk menanggapi Anda. Saya belum bicara tentang iman, walaupun bicara tentang ayat-ayat, tetapi saya tanggapi secara logis. Demikian saja, saya izin turunnya Bang Naswa. Saya percaya kok Bang Jack dengan Bang Erben ini sudah mantap dalam apologet Kristen. Terima kasih atas waktu dan ruangnya, saya izin turun. Oke, siap. Ini Bang Jack sama Bang Erben nggak sih? Maaf loh Ustadz Naja, ini kayaknya Ustadz Naja dari tadi soundnya agak berdengung. Enggak, itu Pak Yusuf barusan. Lanjut Bang Suma, dijawab. Lalu kita ke Astra Moses ini. Lanjut Bang. Oke, jadi begini ya. Apa bilangnya? Geli-geli sedap lah aku bilang ya. Kalau saudara Erben yang sudah angkat bicara, maka Katolik pun akan tergeser di sana. Karena Katolik menuhankan Yesus yang adalah Allah Bapa gitu ya. Jadi maklum kalau Pak Yusuf kabur. Jadi gini, saudara Erben mengatakan Yesus itu manusia ilahi, manusia theos. Ini konsep dari mana Anda dapatkan? Ini iman Bang, ini iman yang tidak dihasilkan dari konsep pewahyuan yang diterima oleh Yesus. Sangat disayangkan itu. Iman Anda berbicara Yesus adalah manusia ilahi. Ya, dan itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Bahkan Yesus klarifikasi tentang tuduhan Anda ini di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tetapi bukan berarti dia adalah manusia ilahi, karena dia hanya sebagai utusan untuk menyampaikan, mewakili Tuhan yang tidak bisa turun ke bumi karena dia bukan makhluk, untuk ia berbicara kepada manusia, menyampaikan aturan mainnya. Lalu kemudian saudara mengatakan Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ini kekeliruan yang sangat besar yang harus Anda sadari. Kenapa? Yesus itu di dalam pengajarannya jelas sekali dia mengajarkan langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Yes, itu betul. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Meski pada prinsipnya di dalam kitab saudara diceritakan pada hari Sabat dia memetik gandum. Dan juga dia mengambil keledainya orang tanpa izin, tanpa minta, dan seterusnya. Tidak boleh mengambil orang punya. Itu adalah pelanggaran. Nah, yang paling parah kemudian adalah ketika Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, seketika Anda, teman-teman Kristen, gereja Anda melantik Yesus sebagai orang yang kemudian membatalkan segala aspek yang ada dalam hukum Taurat berdasarkan surat Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat dengan segenap aturan yang ada di dalamnya. Apakah Yesus ini kemudian orang yang tidak bercacat? Apakah Yesus ini orang yang tidak melanggar hukum Taurat? Justru dia terkutuk disebabkan karena dia menghapuskan dan membatalkan hukum Taurat Tuhan. Tapi bukan Yesusnya.
bukan Yesusnya. Anda kekristenan, gereja, konsili-konsili yang menjadikan itu, bukan Yesus. Kalau Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Tapi kemudian dibangun ajaran yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit, bahwa dia adalah alat untuk menghapus, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Berarti salah Anda ketika Anda mengatakan Yesus tidak pernah melanggar Taurat. Justru Yesus itu menanggung semua dosa-dosa kalian, sehingga semua dosa yang Anda lakukan akibat meninggalkan Taurat itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesuslah pelanggar Taurat nomor wahid di dunia. Karena dia menjadikan dirinya sebagai tameng, sebagai penebus untuk dosa-dosa Kristen meninggalkan hukum Tuhan. Dengan matinya Yesus, dia mati dengan terkutuk datang di atas tiang salib, karena ada firman berkata bahwa terkutuklah orang yang mati dalam keadaan disalib. Sorry ya, saya lupa datanya. Terkutuklah orang, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang salib. Nah, ini jelas. Kalau kita mau melihat manusia mana yang paling besar dosanya di atas muka bumi, maka saya katakan Yesus. Yesuslah manusia yang paling besar dosanya di antara manusia yang pernah tercipta di atas muka bumi ini. Adam cuma melanggar satu perintah, jangan makan buah. Kalau Yesus, semua perintah yang ada di dalam Torah itu dibatalkan oleh dia. Maka dialah manusia yang paling besar dosanya di atas muka bumi ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian manusia yang terkutuk, yang dosanya terlalu banyak, tidak ada kala banyak dosa yang di atas muka bumi ini, menjadi ilahi? Itu mustahil. Yang terakhir, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi firman. Ngerti enggak arti inkarnasi? Firman, sifat Allah yang melekat pada diri Allah, berubah, berinkarnasi, menjelma, menjadi manusia. Jadi sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan itu melepaskan diri menjadi manusia. Ini adalah hal yang konyol. Kenapa konyol? Coba Anda lihat. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman itu adalah Allah Bapa. Coba Anda lihat data selanjutnya. Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Firman yang adalah Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Apesnya kemudian adalah Yohanes 7 nomor 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku. Sementara dia adalah firman. Dia adalah inkarnasi firman. Sementara pernyataan-pernyataan Tuhan, Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 16. Juga di dalam surah Yasin ayat 82. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, maka Tuhan cukup berfirman. Maka cukup Tuhan itu berkata. Maka dari dia segala sesuatunya itu ada. Tapi anehnya ketika sumber segala sesuatu itu menjadi manusia, dia mengatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu berasal dari mana? Bukankah kamu itu adalah firman? Bukankah kamu itu adalah inkarnasi firman? Tapi kenapa kamu mengatakan ajaranmu tidak berasal dari dirimu sendiri? Demikian, terima kasih. Silakan. Oke, siap. Jadi teman-teman, per orang ini saya waktu 5 menit ya maksimal. Monggo Mas Indra Muse, sebelum saya kembali ke Mas Jack dan Bang Erben. Halo, Mas Indra Muse? Waduh, nggak ada orangnya ya. Lanjut Mas Jack. Tunggu sebentar aja Ustadz Wafi, supaya Mas Indra ada kesempatan untuk berbicara. Jadi kalau tidak ada ya saya izin ya. Permisi Bang Indra ya, saya izin ya. Iya, ini terima kasih Ustadz Zuma atas tanggapannya ya. Tapi saya coba dari kemarin saya coba menarik korelasi gitu loh. Saya hormati, saya hargai teman-teman Islam mengakui bahwa Yesus itu manusia 1000%. Itu saya hormati gitu. Tetapi kita harus melihat konstruksi yang lebih besar. Yang itu yang saya ajak. Itu yang saya ajak. Tapi monggo ya, ini kan kembali kepada kita semua. Saya mengajak teman-teman melihat pada konstruksi yang lebih besar. Misalnya seperti ini. Izin ya teman-teman, mohon kalau saya salah dibenarkan. Dalam kitab Quran ya, dalam keimanan teman-teman Muslim, Quran itu memiliki dwi natur. Maaf itu bahasanya. Ada kalam lafzi dan kalam nafsi.
kalam lafzi ini jelas ciptaan, 1000% ciptaan. Nah, bahasa kami menggunakan bahasa istilahnya kristologi bawah, ya, karena ada yang satunya Tritunggal, ada satunya Kristologi. Nah, ini teman-teman perlu pahami ya, dua ini. Apa itu Tritunggal dan apa itu Kristologi. Ketika bisa paham Tritunggal dan Kristologi, itu 90% pertanyaan teman-teman ini terjawab kok. Nah, Kristologi itu ada Kristologi atas, itu meliputi keilahian Sang Firman. Dan Kristologi bawah itu meliputi kemanusiaan Sang Firman. Nah, bahasa sederhananya ya, Quran itu dia memiliki kalam nafsi. Nafsi yang meliputi adalah nafas Allah atau jiwanya Allah. Nah, jiwa Allah pasti Allah. Kemudian kalam lafsi yang artinya adalah ya benar buku, tidak berbeda dengan buku-buku yang lain. Nah, di dalam Quran kita bisa menerima bagaimana dia memiliki dwinatur ini. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru Allah yang dalam perjanjian lama dia bisa berteofani atau dia bisa menyatakan diri atau dia bisa menampakkan diri sebagai manusia, maka di dalam perjanjian baru ini Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri itu berinkarnasi menjadi manusia. Maka ketika kita memahami firman yang menjadi manusia, kami memahami sebagai kristologi bawahnya, ya memang firman itu benar-benar jadi manusia, benar-benar manusia, 1000. Firman itu Halo? tidak diciptakan. Mas Jack, suaranya hilang. Loh, Mas Jack kebental ya. Mungkin dilanjut dulu Mas Erben. Oke ya, saya tanggapi tadi pernyataan dari Bro Juma ya. Maaf, Mengatakan- saya lanjutkan Oh, ya. sedikit aja ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi gini, kita memahami keilahian firman, kita juga memahami kemanusiaan Sang Firman. Sebenarnya kuncinya di situ aja sih, gitu. Jadi saran saya gitu ya, karena kekristenan itu menangkap keduanya. Saran saya mungkin tinggal melangkah sedikit lagi. Iya, kami mengakui dia manusia. Di dalam manusiaannya, dia pasti menerima firman. Di dalam kemanusiaannya, dia pasti makan, tidur. Tetapi dalam keilahiannya, kita tahu bahwa di dalam keilahiannya, maka firman itu tidak diciptakan. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Segala sesuatu, ingat ada dua ya, segala sesuatu diciptakan. Nah, segala sesuatu itu adalah ciptaan. Sementara diciptakan, dia yang menciptakan itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 9. Ia, sang firman tadi, datang. Gitu. Jadi sang firman tadi datang. Ayat 11. Ia datang. Sekali lagi ditegaskan bahwa sang firman itu datang. Dengan cara apa? Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Sifatnya. Kita tahu kita tidak bisa melihat batu tanpa sifatnya. Batu itu ada dengan bersamaan dengan sifatnya. Itulah kenapa ketika kita menyentuh berhadapan dengan sifatnya, kita berhadapan dengan batu itu sendiri. Sama juga ketika kita berbicara, kita menyentuh firman itu, maka kita menyentuh apa yang kita sebut sebagai kristologi atas, yaitu keilahiannya Sang Firman yang adalah Allah. Allah tanpa sifatnya, dia tidak pernah ada. Jauhar tanpa arat, itu nggak ada. Jadi begitu Allah ada, ayat Yohanes 1 ayat 2, ia, firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begitu Allah ada, tidak ada jeda antara Allah dan firman-Nya. Firman-Nya bukan makhluk, firman itu adalah pencipta.
kita. Nah, kami akomodir kedua itu di dalam satu pribadi Yesus. Itulah kenapa Yesus itu adalah sepenuh Allah, karena dia adalah firman Allah, itu kristologi atas ya. Kemudian Yesus adalah sepenuh manusia, itu kristologi bawahnya. Karena dia memang firman itu menjadi manusia. Aku rasa ini cukup jelas ya. Memang bagi saya saran cuma ini aja sih, melangkah sedikit lagi dan teman-teman akan paham. Jadi kami tidak boleh menafikan salah satu dari natur ini. Sama seperti saya mengakui mengamini saudara-saudara kami yang bagaimana mereka mengakui bahwa Quran itu memiliki dua natur. Oh ya, terima kasih Ustadz matur nuwun. Monggo Mas Erben, maksimal 5 menit Mas Erben. Lanjut. Halo, Mas Erben. Yang pertama, bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias Ilahi. Itu bisa kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 14. Dikatakan, aku telah melihat penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, itu Mesias. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, dan di bawah di hadapannya. Lalu diberikannya lah kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, yang kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Hanya Mesias Ilahilah yang punya kekuasaan yang kekal, hanya Mesias yang ilahi itulah yang mempunyai kerajaan yang tidak akan musnah. Dan ini berbicara kerajaan Kristus, karena Kristus menjadi raja segala raja nanti di akhir zaman. Dan semua suku bangsa akan datang kepadanya. Orang Kristen ikut. Saya berterima kasih kepada Bro Juma yang mengakui bahwa Yesus tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Satu-satunya memang pribadi yang punya jabatan nabi dan yang disebut sebagai manusia yang tidak cacat di dalam melakukan hukum Taurat hanyalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berzina dan tidak pernah melakukan atau menyuruh orang berzina. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk memiliki perkawinan yang kacau, yang keliru. Bahkan Yesus tidak pernah mengajar orang untuk membenci. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau lain sebagainya. Bahkan Yesus tidak pernah menyenangkan dirinya dengan menurunkan ayat-ayat yang membela dosa. Tidak pernah. Tapi Yesus selalu menyatakan kekudusan dan kesucian. Beda dengan kalau ada nabi yang diagungkan, tetapi pada kenyataannya dia bertentangan dengan hukum Taurat. Dia menentang hukum Taurat. Dia membunuh, dia mencuri, dia merampok, dia berzina, dia mengingini harta istri orang lain. Ini sesuatu hal yang luar biasa ditolak oleh orang-orang Kristen. Yang berikut saya katakan bahwa kemudian di premis pertama dikatakan Yesus tidak cacat melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian dia mengatakan kemudian Yesus manusia yang melanggar hukum Taurat. Artinya Bro Juma dengan bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang kebenaran, sekaligus bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang menentang kebenaran. Orang yang seperti itu tidak kredibel, dipercaya lagi omongannya. Barusan dalam 5 menit mengatakan Yesus tidak catat melakukan hukum Taurat. Tapi dalam 5 menit yang sama dia mengatakan Yesus manusia yang paling banyak melanggar hukum Taurat. Orang seperti ini namanya bibir yang dolak-dalik. Ini tidak layak lagi dipercaya seperti itu. Karena dalam waktu 5 menit sudah dinyatakan perkataan yang bertentangan dengan perkataannya. Manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Kecuali kalau kerbau yang dipegang itu talinya. Kalau mobil yang dikendalikan itu setirnya. Tapi kalau manusia yang dipegang itu kata-kata. Baru kalau dikatakan Yesus itu terkutuk. Kalimat di situ dikatakan Yesus mati dengan cara orang mati terkutuk. Itu maksudnya di situ. Tetapi dia membebaskan manusia dari kutuk. Apa itu kutuk? Ya dosa. Apa itu kutuk dosa? Keterpisahan dari Allah. Jatuh ke dalam mengalami maut. Baru yang kemudian mengalami hakikat yang rusak. Apalagi yang disebut dengan kutuk itu.
tunduk kepada iblis. Itu yang diselesaikan oleh Yesus. Baru Yesus juga nggak pernah mengajarkan kawin dengan mayat, kawin dengan apa, nggak pernah itu Yesus ajarkan itu. Jadi luar biasa Yesus ini. Kalau berbicara Efesus pasal 2 dengan Galatia itu, memang hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi diperdamaikan dengan orang Yahudi melalui hukum kasih karunia, yaitu melalui Kristus. Kalau kita baca semua ayat yang disampaikan oleh Rujuma, itu berkaitan dengan contoh seperti sunat. Artinya apa? Memang sunat itu bukan untuk orang non-Yahudi. Karena di dalam Kejadian 17, sunat itu hanya kepada bangsa Israel atau keturunan Abraham, budak-budaknya Abraham, orang yang lahir di rumah Abraham. Sementara orang-orang non-Yahudi tidak memenuhi tiga kriteria itu. Tapi di sini ya, jadi saya mau tegaskan kalau masalah firman, Yesus adalah firman. Sudah jelas tadi katakan oleh Project Cita, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu akal budi ilahi, hikmat ilahi, pikiran ilahi, yang kekal dan maha kuasa. Di dalam PL sudah dijelaskan bahwa firman teofani, dalam perjanjian baru firman inkarnasi. Masih ada waktunya? Sudah selesai Bang Erben. Oke. Oke, Bang Zuma, monggo. Ya, Bang Zuma. oke, monitor, ya siap. Jadi saya ingin menyikapi dulu saudara Jack. Pernyataan saudara itu didasarkan iman, itu saya hargai. Anda mengimani manusia 100% yang kemudian didobatkan menjadi ilahi 100%, itu adalah iman. Sekali lagi saya katakan, saya hargai iman saudara. Tapi saya sangat sedih gitu. Anda begitu sempurna dalam segi fisik, tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam mendudukkan perkara iman terhadap konsep ketuhanan. Anda tahu, kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia 100%, maka mau tidak mau Anda harus ada pada posisi mengakui Yesus itu adalah sebagai manusia ciptaan. Itu dulu. Permisi Bang Zuma, putus-putus suaranya. Saya tidak bisa menanggapi nanti. Oke, Suaranya cek. putus-putus. Jelas, suara Bang Zuma jelas kok. Ya. Jadi kalau Yesus Anda imani 100% manusia, Anda dudukkan perkara itu Yesus itu adalah 100% ciptaan. Apa iya mungkin Tuhan itu menciptakan dirinya untuk kemudian menyatakan sisi keilahiannya? Ini logika yang tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang menggunakan akal sebagai filter kebenaran. Itu catatan saya di awal. Kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah 100% ilahi. Ilahi ini bahasa Quran, Bung. Mungkin kalau bahasa Yunaninya adalah theos. Yesus 100% adalah theos. Tapi dari prinsip mana yang Anda gunakan itu? Perbuatannya berasal dari Tuhan yang memberikan petunjuk kepadanya, ucapannya juga demikian. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 7 apa yang diterangkan. Yohanes 7 apa yang dikatakan? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Matius 12, Yohanes 12, perkataanku tidak berasal dari diriku sendiri. Yohanes 5, perbuatanku, kekuatanku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu apa yang menjadi sisi ilahi Yesus itu? Yang mana sisi ilahinya? Kalau Anda mengatakan sisi ilahi Yesus 100% adalah ilahi, saya sebagai apologet tidak pernah menemukan 0,0000001% sisi keilahian Yesus. Catat itu. Kemudian saudara Erben, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim. Ayo dong, sekali-sekali buka Bibelnya dong. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengaku dengan mulutnya bahwasanya yang tidak percaya kepada aku itu sudah ada hakimnya sendiri. Apa hakimnya itu? Adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Ucapan dan perkataan Yesus itulah yang kelak akan menjadi hakim. Jadi perkataannya, ketika perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel kurang lebih 3 tahun yang menjadi hakim, tidak akan ada muatan kisi-kisi iman Kristen yang menjadi dasar pijakan penghakiman Yesus. Misalnya nih, saya di penghakiman Yesus ditanya, Bang Suma, kenapa kamu tidak menuhankan Yesus? Saya akan berkata, mana perkataan Yesus yang mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Nggak ada. Sebaliknya Anda akan ditanya, Saudara Erben, siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku dengan konsep firman menjadi inkarnasi Tuhan? Menjadi inkarnasi manusia. Firman berinkarnasi manusia. Mana perkataan saya yang menyatakan itu? Saudara Erben akan pelangak-pelongok. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan itu.
Sekali lagi saya katakan, saya menghargai iman saudara. Itu adalah iman. Iman adalah sesuatu yang abstrak, non absolut, yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. Jadi level Anda itu hanya sampai level percaya. Saya sudah menjadikan contoh tadi. Pulpen saya taruh di dalam kantong. Anda lihat pulpen itu ada di dalam kantong saya, Anda percaya. Anda percaya Tuhan itu ada karena dia pernah dilahirkan oleh manusia. Tapi Anda belum sampai pada level iman. Yang dikatakan iman adalah kebenaran absolut yang tak terlihat oleh mata dan tidak dicerna oleh panca indera. Kemudian kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Itu iman yang absolut. Yesus dilahirkan, baru Anda katakan itu adalah Tuhan. Itu poin ketiga. Kedua, kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah hakim. Dia adalah orang yang tidak bercacat. Saudara Erben, tolong dengarkan saya. Saya katakan Yesus tidak bercacat dalam hukum Taurat. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17 apa yang dikatakan di sana? Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu Yesus. Dia sempurna di sana. Tapi kemudian ketika datang ajaran Kristen, Yesuslah manusia yang paling terkutuk di antara seluruh umat manusia. Mohon maaf ini. Ini kitab Anda yang mengatakan. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Terkutuklah manusia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus ujuk-ujuk datang kemudian dijadikan oleh orang Kristen sebagai tameng untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Yang lucu di sini adalah Yeremia 31 nomor 33, hukum Taurat itu hanya diasaskan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Anda yang dibebaskan dari hukum Taurat? Undang-Undang Dasar 45 hanya untuk orang Indonesia. Kenapa orang Malaysia yang harus dibebaskan dari undang-undang? Harus ada orang mati untuk membebaskan orang Malaysia dari Undang-Undang 45. Apa hubungannya? Yesus tidak perlu mati untuk membebaskan Anda dari hukum Taurat karena Anda bukan orang Yahudi. Gitu, Bang. Jadi jangan Anda menabrakkan pernyataan saya. Sedikit lagi, Dinda. 30 detik. Nanti kurangi waktu saya. Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan pengorbanan hewan sama seperti Musa. Tidak pernah mengajarkan pengorbanan manusia. Hanya ajaran paganisme, animisme yang mengajarkan dosa dihapuskan dengan membunuh manusia. Camkan itu dan catat itu. Silakan Anda bantah. Makasih. Masya Allah. Monggo Mas Kores ditambahi 5 menit sebelum saya kembalikan kepada Mas Erben, Jack Citah, dan ini ada Pak penyebar berita ini Kristen apa bukan? Kristen. Pak ya. Monggo Mas Kores. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Al Mukarram Ustaz Zina Wafi dan juga Gurunda yang kami cintai, Gurunda Zuma. Ya, aku akan menambahkan mengenai topik yang menarik ini ya, ketuhanan Yesus ini apakah benar-benar Tuhan atau enggak? Jikalau Tuhan yang benar itu dia, ya. Pertanyaannya itu gini Mas Kores, bagaimana cara orang non Kristen tahu bahwa manusia itu adalah Tuhan? Gitu, lanjut. Oh gitu, ya. Orang-orang non-Muslim itu mengetahui Tuhan itu kita bisa lihat kontranya dari Islam. Nah, kontranya dari Islam itu gimana? Islam itu melihat deklarasi yang tidak ambigu, jelas-jelas tertulis, literal, tanpa perlu tafsiran lagi. Ya, itu cara Islam mengetahui bahwa Tuhan itu ada gitu. Jadi dari Tuhannya langsung. Tuhannya berfirman bahwa dirinya lah Tuhan, maka itulah Tuhan yang benar gitu. Itu bisa kita lihat di mana-mana gitu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, perjanjian baru nggak pernah keluar dia, maupun di Al-Quran itu sama begitu. Lalu kemudian kita lihat juga Tuhan yang benar itu dia akan memerintahkan yang jelas dan tegas dan juga spesifik kepada manusia gitu. Contoh dalam Islam, sholatlah kamu gitu. Itu kan kita bisa lihat di Al-Hud ayat 114 dan juga surah Al-Isra ayat 78 kalau nggak salah ya. Di situ sholat 5 waktu ada begitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di perjanjian lama, orang-orang Yahudi pun ada tuh Yeskiel 20 nomor 40 begitu. Beribadah kepadaku di gunung ini. Nah itu perintah untuk beribadahnya, perintah untuk menyembahnya, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu melalui deklarasi yang nyata tanpa ambiguitas dari Tuhannya langsung gitu. Itu Islam. Lalu bagaimana dengan yang non-Kristen, yang non-Islam gitu? Nah, berarti kontranya bukan dari Tuhannya langsung,
harus ambigu dan juga tidak letterlek. Itu mereka cara menuhankannya begitu gitu. Contohnya bagaimana? Kita lihat orang-orang yang menuhankan misalnya apa ya? Misalnya menuhankan Zeus. Kita lihat, apakah patung Zeus itu pernah berbicara dirinya Tuhan? Tidak. Apakah patung Zeus itu pernah memerintahkan untuk menyembah dia? Tidak. Jadi itulah perbedaannya gitu. Tuhan yang asli pasti mengatakan dirinya Tuhan dan juga ada perintah untuk menyembahnya. Tuhan yang palsu yang diimani oleh non-muslim dalam perspektif muslim adalah berhala yang tidak mengatakan apapun bahwa dirinya ini Tuhan dan juga tidak mengatakan apapun untuk menyembah dia. Sehingga datangnya dari pelantikan pribadi. Itulah kebenaran yang ada. Menit lagi. Dan nanti kita lihat apa yang gua katakan itu akan didukung secara penuh oleh kawan-kawan kita yang kebetulan dari Kristen ini. Gitu Ustaz Lofi. Udah aku gitu aja. Mau duhur dulu. Tafadhol. Oke, sebelum ke Mas Erben dan Mas Jekita, monggo saya kasih kesempatan Pak penyebar berita baik. 3 menit Pak, monggo. Apa yang mau disampaikan? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ini topiknya masalah ketuhanan Yesus ya. Iya tuh. Biar aku sama Bro Cita aja, Bos. Jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa nggak ada di dunia ini? Sementara Nabi pertama ke-20 sampai ke-25 ada di dunia ini. Kenapa Yesus tidak ada di dunia ini? Kalau nggak Tuhan dia. Oh gitu ya. Itu dulu dijawab kaum muslim. Oke, nanti kita jawab ya. Monggo Bang Erben sama Bang Jack Cita. Maksud aku biar aku aja sama Bro Jack dulu, nanti habis kami baru Pak penyebar berita baik. Oh, siap. Iya. Monggo. Aku sama Bro Jack dulu, Bro. Bro Jack. Dirimu dulu, Le. Aku ini lagi di taman soalnya. Oke ya. Bentar. Yang pertama saya akan menanggapi tentang Dwinatur Yesus ya. Apa buktinya bahwa Yesus itu memiliki Dwinatur? Ada di dalam Alkitab. Contoh, Yesus dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu berbicara bahwa dia ilahi. Teman-teman muslim baca saja Yohanes 17 ayat 5. Hanya Yesus Nabi manusia yang mengatakan aku sudah mulia di dalam diri Allah sebelum dunia ada. Dan ini dasar Alkitab. Ini yang tidak dibaca oleh saudara Juma. Bahkan juga dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 2b, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1:16 bahwa Allah menjadikan segala sesuatu melalui Yesus, melalui firman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega. Dan Yesus juga mengatakan Yohanes 17 ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Apakah yang ada sebelum dunia ada? Ya firman Allah di dalam diri Allah. Makanya kami mengatakan kasih Allah kami itu kekal. Kenapa kasih Allah kami kekal? Karena dia mampu mengasihi firman-Nya yang ada dalam dirinya. Jadi firman itu kekal di dalam diri Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Allah mengasihi firman-Nya dan firman-Nya mengasihi. Makanya kasih Allah kami kekal. Kalau Allah tidak ada firman, itu namanya Allah odong-odong dalam Kristen. Baru saya katakan ya, Yesus adalah hakim. Itu jelas sekali. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 5, 22-23. Barangkali Bro Juma tidak membaca Alkitab utuh. Dan orang Muslim percaya kepada Juma yang tidak pernah membacakan dan mengajarkan Alkitab secara utuh. Yohanes 5, 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, kepada Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 27-30. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Yohanes 8 ayat 15-16. Jika aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Jadi ingat semua muslim dan apapun manusia di dunia ini yang menjadi hakimnya nanti adalah Yesus. Makanya siapa yang macam-macam sama Yesus, kalian berhadapan dengan Yesus. Roma pasal 2 ayat 6, Allah
akan menghakimi segala sesuatu tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 4:4-5, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan lagi 2 Timotius 4:1-2, Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Makanya jangan macam-macam sama Yesus. Yakobus 4:11-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yang berkuasa menyelamatkan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Yang berkuasa untuk membinasakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dalam Matius 28:18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahkan Tuhan Yesus itu artinya penguasa Yesus. Kepenguasaan Yesus itu adalah dari Bapa. Kisah Rasul pasal 2:36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi penguasa dan Mesias. Baru tadi Bro Kores mengatakan Tuhannya berfirman langsung. Setahu saya mempelajari Al-Quran, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Semua berbicara melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi itu pewahyuan rangkap 3, Allah, Jibril, Muhammad, kemudian dalam Quran. Tidak pernah di dalam Quran setahu saya Allah langsung memberikan wahyu kepada Muhammad. Semua serba Jibril. Bahkan kalau ada dikatakan hadits qudsi, di mana Allah sendiri berbicara kepada Nabi Muhammad, itu justru dibuat hadis. Nah, ini menjadi pertanyaan sama Bro Kores ini. Kalau dikatakan Isra Mi'raj, itu bisa saya lihat nanti di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Isra 60 itu mimpi dikatakan. Oke. Jadi kalau di dalam Alkitab di mana Yesus pernah diperkenalkan Allah secara langsung waktu baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa dikasihkan dan itu didengarkan oleh orang banyak. Kalau berbicara Yesus mati untuk mengampuni dosa dengan cara mati yang terkutuk, itu ada di dalam Yesaya 53. Di dalam Yesaya 53 itu konteksnya berbicara Mesias yang menderita untuk mengampuni dosa. Ini tidak dipercaya oleh Bro Juma dan wajar tidak percaya. Jadi saya katakan Yesus manusia yang paling terkutuk. Memang kematian Yesus itu adalah kematian yang terkutuk dan sangat tragis. Tetapi dia mati secara tragis demikian bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena dia menyatakan kebenaran Allah secara sempurna, maka dia dihukum dan disalibkan. Beda dengan kalau orang mati terkutuk karena dosa. Tetapi Yesus mati dengan cara orang terkutuk bukan karena dosanya, tetapi karena dia menanggung dosa manusia. Di mana ada manusia yang kematiannya bisa membebaskan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis? Hanya Yesus Kristus. Ribuan manusia mati, tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Hanya Yesus Kristus. Oke, siap. Lanjut, Mas Jakita, 5 menit. Iya, siap. Sebelum dinyalakan timernya, Ustadz Wafi, maaf Bang Suma, tadi pertanyaan Bang Suma tadi, saya kurang elaborasi tadi. Boleh diulang Bang Suma? Bang Zuma? Tapi ya udahlah gini aja. Jadi gini, bagaimana bukti klaim? Tadi Mas Kores bilang bagaimana klaim. Nah, saya kasih umpama seperti ini. Tidak pernah ya. Bill Gates itu bilang, "Oi, saya kaya loh." Itu tidak pernah. Semua orang udah tahu. Gitu. Jadi dan tidak bisa seseorang dikatakan dia kaya berdasarkan klaimnya dia. Justru dengan kesaksian orang lain lah bisa dikatakan, oh si Ustadz Zuma ini kaya loh, misalnya gitu. Ustadz Wafi ini kaya. Nah giliran si Jack, saya ini kaya lah, siapa saya? Gitu. Kita masih punya pertanyaan yang dalam untuk memastikan bahwa seseorang ini kaya, tetapi ketika testimoni dari orang yang bisa dipercaya, data-data primer, nah ini berbeda. Misalnya saya saudaranya Ustadz Wafi dan saya dengan tegas mengatakan, oh Ustadz Wafi itu kaya, gitu. Itu akan jauh lebih percaya daripada seorang yang mengaku dirinya kaya. Nah, yang pertama, orang kaya tidak akan pernah mengaku dirinya kaya. Itu. Tetapi bukti dan saksi membuktikan. Sama juga. Ketika Yesus mengatakan, ya memang perkataanmu benar, ya memang aku guru dan Tuhan.
ya memang itu juga dari perkataan dia, tetapi dia tidak pernah ngaku-ngaku yang ekstrim. Ya setiap perbuatannya memang menyatakan itu. Dia punya kuasa mengampuni dosa, dia bisa membangkitkan orang mati. Bahkan dia mengatakan setiap orang akan mendengar suaraku dan mereka akan bangkit. Bayangkan dari Kejadian sampai saat ini, dari kitab Kejadian, dari zaman Adam sampai hari ini, itu ada kurang lebih 50 miliar orang ya, termasuk orang yang sudah meninggal. Mereka mendengar Yesus berbicara dan mereka akan bangkit. Setiap orang termasuk para nabi pun akan dihakimi sekejap oleh Yesus. Maka Yesus pasti memiliki kapasitas apa? Maha tahu. Dia tahu seorang sebelum lahir gimana. Oh, ini lahirnya dari kasus seperti ini. Hakimnya seperti apa. Nah, Yesus akan menjadi hakim bagi semua orang hidup dan mati. Kita tahu yang menjadi hakim itu ya cuma Allah sendiri. Kemudian Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Ya ternyata memang klaim ketuhanan itu bukan hanya dari Yesus sendiri, tapi juga dari orang sekelilingnya. Kemudian Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Ya memang firman itu turun dari surga. Kita melihat jadi bukan sekedar manusia yang lahir, maksudnya orang-orang dari dalam bumi, semua orang lahir dari bumi, lahir di bumi. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku turun dari surga. Dia juga mengatakan sebelum ada, akulah dia, ego emi. Aku telah ada. Kalau diterjemahkan sini, sebenarnya itu diterjemahkan aku ada. Ego emi ini memang merujuk kepada ketika Musa berbicara kepada Yotewove, akulah aku. Karena memang yang bertemu dengan Musa adalah Kristofani atau penampakan Kristus dalam perjanjian lama atau pra-inkarnasi Yesus. Yang dia tidak melulu Mas Jack Cita suaranya putus-putus tuh. Halo? Aduh, coba saya. Kan kebental kan? Oke, saya naikkan lagi. Aduh ya nih Ustadz, dari kemarin tuh berkali-kali kepental terus saya. Oke, jadi konstruksinya kita harus pahami dulu. Yesus memiliki segudang klaim bahwa dia turun dari surga. 1 menit lagi ya. Ya, siap Ustadz. Dia dinubuatkan oleh para nabi. Dia menggenapi setiap nubuatan. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 53, dia menjadi korban penebusan bagi setiap orang. Setiap orang punya masalah dengan Tuhan, yaitu masalah dosa. Tetapi kedatangan Mesias yang pertama, dia menyelesaikan permasalahan itu dengan menjadi korban di atas kayu salib sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Dia menjadi korban penebus salah. Tetapi kita juga tahu bahwa kedatangan Mesias yang kedua, maka setiap orang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, akan dipaksa mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja. Itu adalah kedatangan Mesias yang kedua kali. Oke, sudah. Ya, terima kasih Ustaz. Bang Yan, saya nitip timer ya, 5 menit per orang Bang Yan. Monggo Bang Zuma. Oke. Saya mau sarapan dulu guys ya. Lanjut Bang Yan. Bang Iya, iya. Zuma. Jadi tes suara saya terputus-putus ya. Bagus, Bang. Cek. Bagus, malah kebesaran. Suara saya putus-putus, Bang. Bagus. Terus lanjut. Dinda Kores, silakan dilanjut dulu, nanti mudah-mudahan 5 menit lagi suara saya bagus. Cek. Dinda Kores, Bagus, dilanjut Burunda. dulu, Dek. Bagus, Sambil Burunda. nunggu jaringan saya stabil. Bagus ya? Putus-putus kan? Bagus. Oke. Bagus, lanjut. Jadi yang pertama pernyataan saudara Erben tadi yang sempat saya dengarkan terkait dengan Yesus itu adalah hakim, ya kan? Yesus adalah hakim. Nah, dia diberi kuasa untuk menghakimi.
Tapi sangat disayangkan di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40, Yesus mengatakan dia tidak berhak untuk memutuskan siapa yang di kanannya, siapa yang di kirinya. Yang berhak itu adalah Sang Bapa yang berhak untuk kemudian memutuskan siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, nasib teman-teman Kristen itu tidak diketahui seperti apa nantinya ke depannya, belum diketahui. Ya, jadi Anda malah percaya diri menampilkan Yohanes 7 yang mengatakan bahwasanya Yesus itu diberi kuasa, Yohanes 5 diberi kuasa kemudian untuk menghakimi karena dia anak manusia. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, betul. Tetapi unsur yang dijadikan sebagai dasar pijakan menghakimi, kisi-kisinya itu tidak ada satupun ajarannya yang kelak menjerat umat Islam untuk umat Islam itu masuk ke dalam neraka. Nggak ada. Justru dalam penghakiman Yesus, kalianlah yang akan diusir ke neraka. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Apakah Anda tidak sadari itu? Ya, bahwa yang akan menjadi acuan penghakiman adalah apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, sekarang atas kehendak siapa Anda mendudukkan perkara yang ada dalam iman Anda ini? Apakah atas kehendak Bapa atau atas kehendak oknum di luar daripada pengajaran Bapa? Nah, sementara kami mendudukkan Yesus sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, itu udah final. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani beliau sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang diperkenalkan beliau adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Berarti di penghakimannya kelak kami lolos. Nah, sementara yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, itu adalah Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka, sebagaimana Matius 13 nomor 50. Dan sangat disayangkan Kristen ada di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan dia itu adalah memiliki aspek keilahian karena dia adalah inkarnasi firman. Disebabkan karena Anda mengatakan kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia ini ada. Bung, saya katakan kepada saudara, yuk mari kita belajar Bible khususnya. Dan mendudukkan perkara akar itu sebagai sentralisasi untuk mengimani sesuatu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia itu ada. Berarti kita ada sebelum dunia ini ada. Tolong dicerna dalilnya. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Nah, untuk kemudian Anda lebih paham ini, dalami Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang dimiliki Yesus sebelum dunia ini ada adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Berarti kemuliaan yang Anda anggap sebagai unsur keilahian Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan, hadiah yang diberikan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu sejalan dengan imannya umat Islam. Di dalam surah As-Sukruf diterangkan bahwa dia itu adalah nabi sebagai pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alna mathalan li Bani Israel. Tanda-tanda kekuatan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus itu hanya sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kan dalilnya jelas itu. Dalilnya jelas dan Anda tidak mungkin bisa pungkiri. Hai orang-orang Israel. Jadi memang orang Israel yang diseru di situ, bukan orang Kristen. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi tidak ada unsur keilahian, tidak ada unsur Tuhan yang ada pada diri Yesus. Nggak ada. Apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan itu Bang. hanya sebagai perantara Tuhan. Oke, demikian. Makasih. Silakan Bang Kores.
Ya, cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Erben ini dan juga Jack Cito seperti yang gue janjikan tadi ya, mereka mendukung apa yang gue katakan gitu mengenai ketuhanan orang-orang di luar Islam. Menuhankan Tuhannya itu datang dari tafsiran, datang dari pengertian pribadi mereka. Tuhannya sendiri nggak pernah ngomong. Itu yang terjadi gitu. Nah inilah yang kami sebut sebagaimana di dalam Al-Ankabut ayat 25 gitu. Sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah itu hanyalah sesuatu yang menciptakan kepada mereka perasaan kasih di dunia. Itu yang dikatakan dalam Al-Ankabut ayat 25. Dan ini sudah terbukti, sampelnya, klaimnya udah gue katakan duluan. Jack Citos dan murid setia membuktikan hal tersebut di kemudian gitu. Ya itulah kebenaran yang ada gitu. Nggak pernah tertulis kok. Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagaimana Tuhannya Yahudi mengakui dirinya Tuhan, sebagaimana Tuhan alam semesta ini dalam Al-Quran mengakui dirinya Tuhan. Nggak pernah itu ada tertulis. Kan gitu. Jadinya apa? Yang ada itu hanyalah apa ya? Ya seperti orang-orang yang mengimani Zeus dan juga Allah gitu. Nggak pernah ngomong apa-apa itu dua berhala tersebut tapi dituhankan. Itu yang terjadi, Bre. Ini kenyataan yang ada gitu. Dan inilah yang kami sangat sayangkan. Kok masih terjadi gitu? Kok masih terjadi di dalam dunia modern ini? Kok masih ada seperti itu gitu loh. Cuma ya ternyata dijawab juga oleh zaman ini. Di Eropa dan Amerika, negara-negara yang disebut negara maju ini, kekristenan itu mulai ditinggalkan. Dan mereka mulai banyak di negara-negara yang berkembang. Di mana di mereka? Di Afrika Tengah sampai Selatan. Itu perkembangannya sangat pesat sekali untuk kekristenan ini. Berbeda dengan saudara-saudara mereka yang ada di Eropa dan Amerika yang hampir punah. Diperkirakan ini berapa? 2023, 2027 itu akan total clear, tidak ada sama sekali. Jadi saingannya Eropa dan Amerika hanyalah Islam dan ateis. Sisanya begitu nantinya gitu. Alhamdulillah. Kita balik lagi sekarang. Yang menarik juga karakter dari orang-orang yang sifat ketuhanannya itu datang dari asumsi pribadinya atau pemikiran pribadinya adalah mereka selalu berkata begini, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, kayak gitu. Itu yang menarik gitu. Ini bisa kita lihat tadi Erben ya ketika ngomong gitu. Bahwa Yesus itu begitu dan begitu. Siapa lagi yang bisa begitu kecuali Tuhan gitu. Ya banyak yang bisa begitu gitu. Contohnya Elia dan Henok nggak perlu mati, mereka ke sorga kan? Ya nggak? Gitu. Bahkan di kami ada 4 yang belum mati sampai sekarang. Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan juga Nabi Isa alaihissalam gitu. Ada berapa Tuhan tuh kalau mau dituhanin tuh? Gara-gara ada di sorga atau nggak mati doang. Cuma perkara gitu doang. Nah itu jadi yang perlu dipahami ya. Deklarasi dari Tuhannya sendiri itu penting. Karena deklarasi itulah yang membedakan mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang palsu. Lalu kemudian soal perantara juga Erben menyebutkan. Memang begitulah sifat karakteristik dari dari Tuhan semesta alam begitu. Akan ada momen-momen tertentu bahwa Tuhan itu akan berdialog langsung, berinteraksi langsung ya. Jadi nggak sekedar berfirman doang, Ben. Jadi kalau misalnya dibilang kepadanya lah anakku berkenan gitu. Apakah ada Matius 3 nomor 18 gitu yang di orang-orang mendengar suara tersebut lalu berkata begini dan begitu, kan nggak ada tuh. Jadi itu apa coba? Itu hanya tambahan-tambahan penulis saja. Nah, tanpa penulis tidak akan ada cerita Yesus dan juga cerita mengenai mujizat-mujizatnya Yesus. Kalau kami enggak kan, kami kan bukan berdasarkan tulisan, kami berdasarkan lisan begitu loh. Berdasarkan lisan berarti apa? Tanpa kitabnya sendiri, Allah tetap Tuhan. Nabi Muhammad tetap Nabi gitu, karena melalui lisan. Itu yang bedanya. Dan juga gini juga, mengenai karakter bahwa ada media yang menyampaikan informasi dari Tuhan kepada manusia, itu memang tercatat juga kan, jangan dilupakan dong. Kisah para Apostolos 7, nomor 38 dan 53 gitu. Musa inilah yang menjadi pengantara bangsa Israel tentang hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Taurat dan Al-Quran mempunyai konsep yang sama gitu. Jadi walaupun tertulisnya langsung begitu dalam Torahnya, Stefanus di Kisah Para Apostolos 7 itu menjelaskan, itu sebenarnya yang menyampaikan malaikat. Gitu. Apalagi yang mau dibantah? Yang menarik ketika Yesus dituhankan, alangkah tidak sopannya dia bukan Tuhan dan dia bukan siapa-siapa, tapi dia merumuskan segala sesuatu
dan berkata bahwa Bapak inilah yang mengutus aku, Bapak inilah yang mengutus aku. Itu kapan Bapaknya ngomong mengutus dia itu kapan gitu loh. Coba dibuktikan kapan Bapaknya mengutus dia itu. Kapan ngomongnya. Thank you. Oke, habis waktunya. Silakan Bro Erben dengan Bro Jack ya. Silakan. Anda bicara langsung bisa ini ya. Saya dulu Bro Jack ya. Saya menanggapi Bro Juma ya. Satu kemajuan dari Juma hari ini adalah bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu hakim yang adil dan kepenguasaan Yesus untuk menghakimi itu dari Allah Bapa. Cuman yang dia sangkal adalah bahwa Yesus itu hanya menghakimi orang Kristen dan Yahudi. Tetapi Bro Juma lupa bahwa dia menyamakan Isa dengan Yesus. Di sini dia. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 222 dikatakan bahwa Isa yang disamakan Juma dengan Yesus itu adalah hakim juga di akhir zaman. Dikatakan, demi zat yang jiwanya berada di tanganku, sungguh kedatangan Isa bin Maryam pada kalian. Kalian di sini. Apakah di sini disampaikan kepada orang Kristen? Tidak, kepada orang Muslim. Maryam kalian untuk menjadi hakim secara adil dan akan segera tiba. Bro Juma, kembali kamu menyangkali akidahmu, bro. Jadi, Juma sebenarnya teman-teman Muslim, jangan hanya percaya omongan Juma. Percayalah kepada hadis riwayat Muslim nomor 220. Ini ada di sini bahwa Isa itu hakim secara adil akan segera tiba. Ini kata dari kitab suci orang Muslim sendiri. Juma, terima kasih. Kamu hari ini sudah menyangkali kitab sucimu. Belum lagi kalau saya tunjukkan nanti di dalam ayat-ayat kitab sucimu ya. Contoh di sini, di mana? Quran 19 ayat 17. Baru Quran 19 ayat 19. Ada lagi ya. Quran 95 ayat 8. Katakan Allah adalah hakim. Tetapi di Quran 19 ayat 17 dan ayat 19 itu dikatakan Isa adalah hakim. Oke, Bro Juma, selamat datang di kebenaran. Yang berikut, Bro Juma membaca 1 Yohanes 3 ayat 2 tidak utuh. Kebiasaan yang jelek ya seperti ini, membaca itu sepotong. Cara belajar seperti itu mirip seperti simbolis kata orang Batak. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini perhatikan, kita adalah anak-anak Allah, kita dan anak Allah sekarang ini. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata. Memang belum ditunjukkan oleh Yesus seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita tidak tahu seperti apa surga itu belum. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus masih gambaran. Tapi realnya akan nyata kita lihat kelak ketika kita nanti menemukan berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Baru ini lagi ya, Bro Juma kembali lagi di sini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus dalam hakikat ilahi sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka di dalam sang ilahi Yesuslah semua manusia diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu sudah nyata ada sejak kekal. Jadi keselamatan dalam Yesus itu bukan hal yang baru. Itu sudah nyata sejak dunia. Sebelum dunia diciptakan. Makanya membaca itu butuh ketelitian. Nah ini ya. Coba lihat di sini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kapan? Ya sebelum ada semesta. Siapa yang ada sebelum dunia? Allah, firman dan rohnya. Berarti di dalam sang firmannya lah kita ditentukan untuk selamat. Artinya tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus di situ. Baru yang perlu diperhatikan di sini ya, kemuliaan Yesus sebelum dunia ada, itu sudah ada. Oke, baru tadi Bro Kores ini saya agak tergelitik ya, dia katakan bahwa orang Muslim itu menerima wahyu secara lisan. Tetapi setahu saya, Quran 1924 yang dikanonisasikan di Kairo, Mesir, itu tidak berdasarkan hafalan lisan, tapi berdasarkan pada kitab-kitab. Silakan teman-teman cari di Wikipedia aja, disebut dengan Kairo, manuskrip Kairo itu, saya tidak tunjukkan datanya ya, tapi bisa teman-teman lihat di situ, bahwa di situ yang dikanon itu bukan lisan, tapi kitab-kitab yang banyak berbeda-beda Bro Kores.
Bahkan ku baca di dalam Wikipedia dengan referensi mengatakan bahwa waktu itu Quran yang sebelum 1924 ada loh yang dibuang ke Sungai Nil, Bro Kores. Jadi sekarang saya bingung dengan Kores ini. Sejarah menyatakan bahwa kamu itu punya kitabnya itu tidak dikanonisasi sesuai 1924 berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan kitab-kitab yang ada. Karena memang ada perbedaan-perbedaan. Untuk hal itu nanti Bro Jack bisa menjelaskan itu perbedaan-perbedaannya. Oke, jadi itu saja yang bisa sampaikan. Semua bisa ditanggapi, cuman waktunya sangat singkat. Oke, lanjut Bro Jack. Oke, waktunya habis. Silakan Bro Jack. Oh ya, oke. Terima kasih ya, teman-teman. Tadi ketika diminta klaim dari Yesus, kita udah bilang, Yesus mengatakan dia turun dari surga. Dia juga mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Dia juga mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Dia juga mengatakan, apa namanya? Tetapi gimana ya, kawan-kawan? Satu yang menarik ya dari sini ya, bahwa kami tuh nggak cukup gitu loh, kalau cuma klaim gitu. Nah itu kita harus cerdas. Nah, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya keberadaan, bukti keberadaan. Nah, ketika suatu pribadi atau suatu hal atau seorang Tuhan ya, misalnya kita boleh sebut seperti itu, mengklaim dirinya adalah Tuhan, maka tentu ketuhanannya itu kita tidak bisa serta-merta bisa menerima. Kita juga harus disebut yang namanya menguji. Satu, uji keberadaan. Jadi secara uji keberadaan sudah final. Dia beneran ada tuh. Dia beneran eksis. Nah, ini sudah menang nih. Ketika kita bicara keberadaan. Dia beneran ada, dia beneran eksis. Nggak bisa dipertanyakan. Kemudian, ketika kita bicara masalah kuasa, dia menunjukkan kuasanya. Dia bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi memang sudah ada bukti-bukti di situ. Nah, maka dari itu hal-hal yang supranatural dia bisa membuktikan itu. Kemudian bahkan secara historisitas banyak hal yang misalnya gini, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti dia sejalan dengan sejarah ya, kesejarahan. Nah, banyak hal yang berasal dari abad pertama, misalnya kisah mengenai penyaliban Yesus, itu sudah mutawatir pada waktu itu. Dalam artian mutawatir itu seperti apa? Ya memang bahkan dari sumber Kristen, sumber non-Kristen, kita semua sepakat Yesus disalib. Sementara Quran berbeda. Nah, berarti kan ada yang misinformasi di situ. Quran mengatakan Yesus diserupakan. Hal yang sama ada itu bukan pada sebuah kitab atau ajaran, melainkan dalam sebuah buku yang mengklaim bahwa itu tuh ajaran sesat. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang kita sebut sebagai anomali atau ajaran sesat ini justru ada pada sebuah kitab yang datang terakhir. Ini anomali, artinya kita uji historisitas ternyata gagal. Misalnya anak ayah ya dari Abraham itu bernama Terah. Di dalam Quran disebutkan bernama Azar. Secara historisitasnya gagal dong. Karena itu adalah nama yang kearab-araban. Sementara Abraham itu adalah seorang Babilonia. Berasal dari Babel, berasal dari Ur-Kasdim ya, atau jadi kemudian misalnya kemunculan nama Haman di dalam Quran.
ada sekitar 3 atau 4 kali atau 5 kali ya. Tetapi ketika kita buktikan secara sejarah, tidak ada satupun pimpinan Mesir bernama Haman. Sangat disayangkan. Mengklaim saya ini Tuhan yang Maha Tahu, tapi bertabrakan dengan sejarah, penyalipan dan lain sebagainya. Jadi di dalam kekristenan, bukti ketuhanan itu bukan hanya dari mulut bibir, tapi juga dibuktikan dari kuasa yang dilakukan Yesus. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan nanti pasti bisa memberikan Habis waktunya. Sementara dia tidak bisa membuktikan dirinya ada. Oke, terima kasih. Sorry Bang. Lanjut Bang. Lanjut, Oke, terima kasih. Itu mic-nya di mute Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Cek. Baik. Siap. Jadi Islam itu memang mengakui, Bang Erben, mengakui Nabi Isa itu adalah hakim. Kenapa Nabi Isa itu hakim? Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Makanya Yesus itu akan menghakimi, menetapkan sesuai dengan ajarannya bahwa yang diuraikan Al-Quran tentang dirinya itulah yang benar. Sementara pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat yang datang setelah dia itulah yang salah. Makanya kami itu mendudukkan perkara ini berdasarkan iman yang ada, yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan di kitab saudara. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Apa yang menjadi dasar pijakan kami mengimani dia? Karena semua ahli kitab itu nantinya akan percaya kepada dia, bahwa dia itu bukan anak haram, bahwa dia itu bukan anak daripada tentara Romawi, bahwa dia itu tidak mati dibunuh oleh tentara Romawi, dia itu hanyalah utusan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pijakan ahli kitab akan beriman. Karena sekarang ini ahli kitab itu tidak beriman kepada Isa. Mereka menolak Nabi Isa. Adapun Kristen itu bukan ahli kitab, tetapi sebuah kelompok golongan yang dihasilkan dari ajaran ahli kitab yang tidak percaya akan kenabiannya. Baca Matius 24 nomor 15. Ahli kitab meninggalkan ajaran mereka, membentuk sebuah keyakinan di mana orang-orang yang masuk dalam keyakinannya itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Jadi Anda bukan ahli kitab, Anda adalah golongan yang percaya kepada ahli kitab yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran Isa alaihissalam. Pahami itu dulu, bahwa kalian adalah pengikut ahli kitab yang telah menyatakan bahwa Isa itu adalah inkarnasi daripada firman. Itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kenapa? Ahli kitab sendiri tidak pernah mengimani Tuhan mereka itu inkarnasi menjadi makhluk. Tapi dari ajaran ahli kitab, Anda dari golongan yang bukan ahli kitab mengimani ajaran ahli kitab yang mengatakan Tuhan itu inkarnasi. Dan Anda 2 kali lebih jahat daripada itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan dia akan menjadi hakim yang adil, itu betul. Jadi dia akan menghakimi, yang menuhankan dirinya akan dilempar ke neraka, yang mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan akan dilempar ke surga. Itu jelas. Lihat di dalam kitab saudara. Dia adalah utusan Tuhan, yang percaya kepada dirinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku. Mengenal engkau. Engkau sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai apa? Utusan Tuhan. Umat Islam apakah salah? Tidak. Dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan sebagai tanda kepada Bani Israel, dan itu kami imani. Ketika kemudian Yesus itu menjadi hakim untuk memutuskan perkara, dia itu Tuhan atau bukan, dia itu jelmaan firman atau bukan, memang dia akan menjadi hakim. Baca Yohanes 12 nomor 48. Ya, bahwa
Bahwasanya orang-orang yang menolak dia itu sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Apa itu? Aku utusan Tuhan yang diutus kepadamu, tapi engkau menolakku. Malah engkau membuat sebuah pengajaran, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Orang Romawi Yunani lah yang kemudian memproklamirkan Yesus itu inkarnasi Tuhan, Yesus itu inkarnasi firman, Yesus itu jelmaan. Makanya pengikut ahli kitab yang bukan ahli kitab 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab, dan itu adalah Anda. Umat Islam mengakui dia adalah hakim. Dia adalah hakim yang memutuskan perkara antara dia Tuhan atau dia bukan Tuhan. Antara dia itu mengajarkan Bani Israel mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dan Anda ada di situ, sangat disayangkan. Kami kalau di penghakiman Yesus, kami melenggang, karena kami mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Lah Anda nggak bisa lolos, karena justru Anda menuhankan Yesus itu sendiri. Demikian. Wih, mantap Gurunda, mumtaz. Kok ini ya noise ya? Cek 1, oke sip. Ya berikutnya aku ya. Ini ada beberapa yang mesti ditanggapi. Tadi soalnya siapa Jack Citos itu ingin menuhankan Yesus melalui jalur deklarasi juga. Yang dipakai itu Yohanes 13:13. Aduh, ini mah bunuh diri namanya, karena Yohanes 13:13 di sana akulah Kyrios dan Rabi ya. Bukan akulah Theos dan Rabi begitu loh. Udah tahu yang namanya Tuhan itu Theos. Theos, God, Tuhan sama gitu. Kalau Kyrios mentoknya ya Tuhan. Tuhan doang ya. Nabi Muhammad juga Sayyidina, Tuhan kami gitu loh. Sayyid, Kyrios sama gitu. Jangan kalian lari ke Rob, karena Rob padanannya Depostes dalam Yunani. Dalam Yunani, Yesus tidak pernah disebut Depostes. Jedar, selamat datang di kebenaran. Pengen lihat penggunaan Depostes, silakan lihat Lukas 12 nomor 29. Di sana dikatakan despotesa. Nah, despotesa itu apa? Tuan yang memiliki kepenguasaan kepada hamba-hambanya. Sama seperti di Efesus 6 nomor 1. 1 Timotius 6 nomor 1. Kalian harus tunduk dan patuh kepada Tuhan kalian, wahai hamba-hamba. Nah, itu apa Tuhan di sana? Tuhan di situ bukan Kyrios, tapi Depostes. Nah, Rob itu setara dengan Depostes. Jadi jangan sekali-kali kalian menyamakan Kyrios dengan Rob. Kyrios mentoknya ke Sayyid, Rob mentoknya ke Depostes. Itu kebenarannya, Ben. Selamat belajar. Ini ilmu gratis dari gua. Dan juga Jack Citos ya. Sama gini juga. Kami menuhankan Tuhan itu dari mujizat dan supranatural. Ini Tuhan kapan ngomong mengenai ketuhanannya itu harus melihat mujizat dan supranaturalnya? Itu kapan itu? Menarik ini. Baru ini konsep seperti ini. Udah jelas-jelas yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang tidak pernah mati, itu selalu menyatakan ketuhanannya dari deklarasi, bukan dari mujizat-mujizat atau supranatural. Karena kalau mentoknya mujizat doang, nabi-nabi kami bisa jadi Tuhan semuanya. Karena nabi-nabi kami bermujizat gitu loh. Terus supranatural itu apa? Goib. Malaikat, iblis goib. Bisa juga dituhankan jadinya. Nah, kan susah jadinya kalau pakai variabel seperti ini. Maka dari itu, harus dari deklarasi. Nggak bisa dari yang lain. Nggak bisa gitu. Dalam Islam tapi ya, kalau kalian ya silahkan, kalian mau menuhankan pakai cara apa ya silahkan gitu. Ini kami di sini hanya menjelaskan perbedaan cara menuhankan Tuhan yang benar dengan yang tidak benar. Nah, Allah, alhamdulillah, Allah Tuhan kami langsung mengajarkan perbedaan Tuhan yang benar dan yang tidak benar gitu. Contoh tadi yang aku bawain Al-Ankabut ayat 25 gitu. Nanti ada juga Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berdoa kepadanya selain Allah, mereka itu sama seperti kamu lemahnya. Nah, gitu. Maksudnya lemah itu apa? Bisa mati, bisa hancur, bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar. Itu lemah. Dan juga butuh roh untuk hidup gitu.
Nah, Tuhan yang benar tidak membutuhkan apapun untuk menjadi maha hidup. Karena memang sifat dari zatnya ini memang maha hidup. Itu baru Tuhan yang benar. Sekalinya membutuhkan sesuatu, itu bukan Tuhan. Lalu berikutnya yang menarik untuk dibahas itu kuasa katanya berkuasa begini dan begitu. Apa gunanya ketika kuasa tersebut dapatnya dari hasil pemberian? Allah itu wa kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu itu dari awal sampai akhir. Nggak pernah memberikan dan tidak pernah diberi, itu kuasanya. Ini Tuhan yang benar. Kalau baru berkuasa di tahun 1 misalnya, ya bukan Tuhan dong. Pemberian itu, delegasi itu namanya, bre. Minister itu namanya. Lalu kemudian ini konsep yang sangat kita kenal ya. Sebagaimana orang-orang yang mengimani Zeus itu Tuhannya, Mitra itu Tuhannya. Nah, mereka itu memang mewajibkan Tuhannya itu kelihatan. Nah, jadi maksudnya ada tuh kelihatan gitu. Sedangkan kami, beruntunglah orang-orang yang tidak melihat tapi beriman. Beruntunglah orang-orang yang memiliki keimanan tidak bisa ditukar dengan apapun ketika Tuhannya tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata. Ini baru yang benar. Itulah yang membedakan Islam dengan ilah-ilah yang lainnya. Hanya Tuhan Islam yang konsisten tidak terlihat, sedangkan Tuhan yang lain ngomongnya pernah kelihatan, tapi sekarang ujung-ujungnya nggak kelihatan. Jadi ini on off. Ya, itu sama sekali tidak konsisten. Bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Thank you. Habis waktunya. Gimana Ya. Ustaz Taufik? Closing statement, monggo Bang Anu. Bang Irfan closing. Bukan, saya tanggapi sedikit. Iya, nanggapi sambil closing ya. Oke. Saya nanggapi sambil aku dikasih yang besar itu dong. Oh, oke, siap. Lupa, maaf. Oke ya. Bang Irben, itu biasanya Ya. Kenapa, Bos? biasanya suaranya putus-putus. Biasanya kalau buka itu. Ya, apa-apa. Enggak enak kok. ya? Enggak lancar. Oke. Jadi terima kasih Bro Juma sudah mengakui bahwa Isa, saya coba ikuti pola pikirmu sama dengan Yesus. Dan kamu mengakui dia adalah hakim. Tetapi penjelasan Bro Juma tidak sejalan dengan hadis-hadismu. Saya baca di dalam hadis Sahih Muslim ini, nomor 220 dikatakan begini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian, apakah Nabi Muhammad pernah bersabda kepada orang Kristen dan Yahudi? Tidak. Tapi kepada kalian di sini sudah pasti orang Muslim, untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghapuskan jizyah. Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Jadi jelas dikatakan dia hakim yang adil di sini. Baru Bro Juma, saya sudah baca ini semua hadis ini. Bro Juma mungkin belum baca ini. Jadi kamu baca ini dan kamu ajarkan. Terima kasih teman-teman, silakan dicek. Saya melihat ini dari ini ya, lihat. Qoola.my.id. Hadis Sahih Muslim. Ada di sini semua hadis-hadisnya, silakan disimak dan dipahami, dibaca dengan penuh cinta. Apakah Anda percaya kepada hadis-hadis yang luar biasa ini, ataukah Anda percaya kepada Juma? Supaya Juma menggantikan hadis. Silakan. Apakah Juma sudah lebih pintar daripada periawat hadis Sahih Bukhari dengan Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, dan lain-lainnya? Ini saya sudah buka ini, saya sudah baca. Saya sudah baca di semua ini. Bunyinya sama. Oke? Padahal di satu sisi di surat At-Tin, surat 95 ayat 8 dikatakan Allah adalah hakim. Sementara di hadis dikatakan Isa Al-Masih adalah hakim. Artinya Allah dengan Isa yang disamakan Juma dengan Yesus adalah setara dalam kehakiman. Terima kasih. Untuk Yohanes 13 ayat 13, Bro Kores, lihat ya. Itu memakai kata Kyrios. Kata Kyrios itu Tuhan. Kalau dilihat interlinearnya, lihat ini ya, nomor 462. Kita lihat di sini 462. Di sini apa? Pemilik, Tuhan, dan Tuhan. Ada Tuhan huruf besar. Artinya ini gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah dan kepada Yesus.
Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, itu artinya Yesus penguasa. Yesus penguasa di bumi di sorga. Yesus penguasa yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Yesus penguasa yang membawa kita masuk sorga. Baru tadi Bro Kores ada kalimatnya sangat bagus. Apa gunanya jika kuasa itu adalah hasil pemberian? Memang kuasa yang ada pada Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa. Tetapi Bro Kores harus berpikir, ada enggak manusia di dunia ini yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kuasa seperti kepada Yesus? Apa kuasa yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus? Penguasa di bumi di sorga. Ada ribuan mungkin para nabi, atau mungkin kita bikinlah puluhan para nabi. Tidak ada yang memiliki kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada kuasa menjadi raja segala raja. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu raja segala raja. Dikatakan itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 15, baru di dalam Wahyu 17 ayat 4, dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 6. Yesus adalah raja segala raja. Ada enggak? Semua. Bahkan menurut saya Bro Kores, kepada Nabi Muhammad pun tidak diberikan kuasa raja segala raja. Karena buktinya sampai hari ini, baginda Nabi Muhammad di Muslim, itu masih di dalam kuburan. Bahkan setahu saya ketika saya nonton TV, jam 6 ketika ada sholat itu, selalu dikatakan, berilah tempat yang utama di sisimu kepada baginda kami Muhammad. Masih kalian doakan dalam pemahaman saya. Tapi kalau itu iman kalian, silahkan saja. Jadi, hanya kepada Yesuslah Allah Bapa di sorga memberikan kuasa di bumi di sorga. Hanya kepada Yesuslah Bapa di sorga memberikan kuasa untuk mengampuni dosa, untuk mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan memberikan hidup yang kekal. Kenapa demikian? Karena benar-benarlah Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Karena Yesus adalah benar-benar juru selamat manusia. Karena Yesus benar-benar adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena Yesus benar-benar adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus benar-benar satu-satunya manusia yang sempurna, yang tak berdosa. Selain itu semua. Jadi kalau ada manusia atau nabi manapun yang kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ajarannya dibawa daripada Yesus Kristus, maka itu ditolak oleh orang Kristen. Sebab Yesus Kristus adalah Raja, Imam, Nabi, Mesias, Juru Selamat yang membawa kita menang atas dosa, atas maut, atas iblis untuk hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bro Jack. Siap Bang, terima kasih. Oke, baik sekali lagi ya teman-teman, saya mengucap syukur untuk diskusi ini sebelumnya. Dan saya juga ingin menegaskan kembali ya, hanya memahami dalam kacamata Quran terhadap Yesus, itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa menerjemahkan Yesus itu jelas adalah sumber-sumber primer yang ada bersama Yesus. Dalam hal ini baginda bukanlah sumber primer. Beliau kurang lebih berjarak 600 tahun setelah Yesus. Jadi untuk saya bisa mengenal Kanda Gurunda Suma ini, saya perlu waktu yang sama, berada di dalam lingkup yang sama. Itulah yang disebut sebagai sumber primer. Nah, tetapi ketika saya mengenal Bang Suma dari kacamata seorang yang 700 tahun setelah Bang Suma, ini sudah illogical. Jadi ketika saya berusaha mengenal Bang Suma dari sisi orang yang baru muncul di tempat lain, berbeda negara, ini tentu walaupun dia mengaku mendapat kesaksian dari Tuhan sekalipun, itu tentu tidak bisa kita approve begitu saja. Itu logika yang benar. Nah, bisa melihat Yesus, memotret Yesus tentu dari orang-orang di sekeliling Yesus. Dalam hal ini jelas Yesus melalui para murid-muridnya, mereka memberi kesaksian tentang Yesus bahwa siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sekali lagi, secara keilahiannya maka dia adalah firman yang nantinya ya, ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, tidak ada satu manusia pun yang diberikan kuasa seperti itu benar yang dikatakan oleh Erben, bahkan kuasa atas orang hidup dan mati, tidak ada satu orang manusia pun. Bahkan Tuhan tidak pernah membagi kuasanya, kecuali kepada siapa? Kecuali kepada firman-Nya sendiri. Jadi hanya kepada firman-Nya sendiri yang telah nusul menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak berbagi kuasa yang
melainkan kepada firman-Nya sendiri, yang adalah sifatnya, yang melekat di dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya. Itulah kenapa Yesus selain dia berhasil dengan sukses membuktikan baik itu kuasanya, dia juga membuktikan dia benar-benar ada. Dalam perjanjian lama dia benar-benar ada. Jelas papirus Ipower membuktikan bahwa kisah Musa itu juga ada dari sumber Mesir. Kemudian juga kebangkitan Yesus itu juga ada dari sumber-sumber Yudaisme sendiri, dari sumber Flavius Josephus. Kita juga melihat bagaimana keimanan kami adalah keimanan yang terbukti bukan hanya secara kuasa, tapi juga terbukti secara kesejarahan. Artinya apa? Keimanan kami adalah keimanan yang komplit. Dan keimanan komplit itulah yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Ingat, kita harus ingat di belakang, di ujung. Berjalanlah mulai dari ujung. Yesus sudah ada di ujung, mempersiapkan jalan untuk kita. Itulah kenapa tidak ada orang yang perlu mendoakan dia, oh Yesus semoga engkau diberikan keselamatan. Tidak. Tapi dia sudah ada di sana. Artinya apa teman-teman? Bahwa keselamatan dalam Yesus adalah keselamatan yang memiliki garansi. Hidup, lahir, mati, dan bahkan sampai ke dunia akhirat, Yesus memiliki kuasa untuk itu, teman-teman. Jadi saat ini saya juga menyampaikan ya, bagaimana kuasa itu memang adalah kuasa yang hanya ada kisah kita temukan di dalam Yesus. Nabi banyak, ya, Rasul ada banyak. Juru selamat hanya satu, teman-teman. Dan itu bisa dipastikan. Itu bisa digaransi. Nah, ini yang membedakan. Kenapa? Karena firman itu sendiri yang menjadi manusia, dialah yang turun. Firman yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Allah itu sesungguhnya, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan nista, melainkan dia yang ada adalah kudus. Itulah kenapa Yesus sanggup, dan dia sudah ada di surga, dia persiapkan tempat bagi kita. Dan kita tahu bahwa janjinya itu pasti. Janjinya itu bukan janji semoga. Tidak ada kata semoga. Bahkan kita tahu bahwa dalam Lukas 10 ayat 17, mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus mengatakan, kamu, namamu tercatut di dalam kerajaan Allah. Berbahagialah kamu. Itu dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Jelas. Mereka mengatakan, mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi mereka punya jaminan keselamatan di surga. Terima kasih Bang Suma, Ustadz Wafi, dan teman-teman yang lain. Oke, Terima kasih. habis Terima waktunya. kasih. Sip, mantap. Siap. Silakan Bang Juma, Bang Kores. Guruna mau duluan mau terakhir? Saya dulu deh, mumpung jaringanku bagus. Cakep tuh.